Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat koordinasi lintas sektor hari ini. Pada rapat hari ini, kita akan membahas mengenai strategi membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kita sadari bahwa backlog membuat jutaan rakyat Indonesia menempati rumah tidak layak atau tinggal di permukiman kumuh. Kondisi backlog kepemilikan rumah di Indonesia berdasarkan survei BPS tahun 2023 mencapai angka 9,9 juta rumah tangga dan backlog kelayakan rumah mencapai 26,9 juta rumah tangga. Tingginya angka ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian. Padahal rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Kementerian PKP berfokus pada bantuan penyediaan rumah, penataan kawasan kumuh, dan penguatan regulasi. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan fiskal, sosial, dan teknis dari semua pihak. Mungkin untuk pertama kali ini kita mulai dari Kementerian Keuangan, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan tentunya berkomitmen untuk mendukung penuh program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau ini. Dukungan ini mencakup pendanaan untuk program FLPP, subsidi bunga KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemberian insentif fiskal bagi pengembang dan lembaga yang berperan dalam sektor perumahan. Namun kami menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada ketepatan sasaran. Oleh karena itu, kami sangat mengandalkan data yang akurat dari BPS, Tapra, maupun kementerian dan pemerintah daerah lainnya agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan siap memperkuat dari sisi kebijakan fiskal dan memastikan keberlanjutan anggaran agar program ini bisa berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk selanjutnya, untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari BPS sendiri ya, data kami itu menunjukkan bahwa backlog perumahan itu masih tinggi, ya, terutama itu di wilayah perkotaan. Nah, kalau dari kami sendiri, kami siap menyediakan data kebutuhan rumah berdasarkan wilayah, penghasilan, dan demografi. Kami juga memiliki namanya DTSEN, itu yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Itu tuh adalah kumpulan data masyarakat yang terbagi dalam beberapa kategori seperti miskin ekstrim, dan miskin, menengah, dan lain-lainnya. Gitu. DTSEN itu adalah basis data tunggal yang mengintegrasikan data sosial ekonomi penduduk Indonesia dan digunakannya sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran seperti itu. Nah, kalau saat ini sendiri kami telah berkolaborasi ya bersama Kementerian PKP dalam menyediakan data masyarakat yang termasuk dalam desil 1 sampai 10. Data ini sendiri itu akan jadi dasar dalam penetapan calon penerima bantuan untuk program BSPS, peningkatan kualitas pemukiman kumuh, dan peningkatan kualitas sanitasi. Seperti itu. Benar sekali Bapak Ibu, dasar dari pelaksanaan program ini adalah data sosial ekonomi penduduk yang sangat penting. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan sudut pandang dari ketersediaan lahan. Silakan dari ATR BPN. Oke, baik, terima kasih. Kami dari Kementerian ATR BPN melihat bahwa memang benar salah satu penyebab tingginya backlog perumahan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah layak terjangkau, terutama di kawasan perkotaan ya. Harga tanah yang meningkat pesat sehingga rumah yang dibangun pun menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi tata ruang sendiri, kami berupaya agar penyediaan lahan perumahan bisa lebih terarah. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan antara lain, yang pertama, reforma agraria dan konsolidasi tanah, agar masyarakat memiliki kepastian hak atas tanah untuk perumahan. Yang kedua, penataan ruang yang berpihak pada rakyat dengan mengalokasikan zona perumahan MBR di dalam rencana tata ruang wilayah, bukan hanya di pinggiran kota saja. Yang ketiga, optimalisasi tanah negara dan tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat. Dengan tata ruang yang terencana dengan baik, kita bisa memastikan pembangunan perumahan berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur dasar, transportasi, dan fasilitas umum. Begitu.
Baik, terima kasih dari ATR BPN ya. Sekarang kita dengarkan dari BP Tapera terkait pembiayaannya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Naila. Kami dari BP Tapera. Saat ini BP Tapera hadir sebagai solusi pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik kerja formal maupun informal. Dalam mendukung percepatan realisasi program 3 juta rumah Kementerian PKP, BP Tapera hadir salah satunya melalui program pembiayaan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Di mana rumah subsidi melalui KPR FLPP membantu masyarakat khususnya MBR memiliki rumah dengan cicilan terjangkau. Uang muka 1% dari harga limit, suku bunga tetap 5%, hingga maksimal tenor 20 tahun. Program ini mendukung akses hunian layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan skema ini ternyata terbukti efektif, di mana tercatat hingga Juni 2025 telah terrealisasi sejumlah 120.976 unit rumah FLPP secara nasional dengan nilai pembiayaan mencapai 14,99 triliun. Adapun alur dan proses KPR FLPP secara lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan BP Tapera Nomor 9 Tahun 2021 tentang pembiayaan kepemilikan rumah melalui FLPP. Saat ini kami terus kembangkan skema-skema baru untuk perencanaan pembiayaan jangka panjang, seperti sewa milik dan tabungan perumahan berbasis digital, serta memperluas cakupan peserta, memastikan subsidi tepat sasaran, serta meningkatkan literasi masyarakat tentang tapera dan FLPP itu sendiri. Kami harapkan dengan sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan, kami optimis bahwa backlog perumahan dapat ditekan dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni yang terjangkau. Kami berkomitmen untuk mendukung pencapaian program 3 juta rumah yang saat ini sedang eh, dicapai atau ditargetkan oleh Kementerian PKP. Baik, terima kasih dari BP Tapera. Mungkin kita bisa lanjut mengenai kesiapan pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sudah diundang Bapak ini. Jadi dari kami pemerintah daerah sendiri siap mendukung. Tapi kita juga butuh dukungan, terutama untuk penyediaan lahan dan regulasi yang relevan. Setelah itu, kami juga ingin dilibatkan sejak tahap perencanaan. Jadi biar program itu sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, dengan adanya SKB 3 kementerian kemarin, yaitu Kementerian PKP, PU, dan Kementerian Dalam Negeri pada bulan November 2024, dari 509 daerah di Indonesia sudah tercatat sekitar 492 daerah yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penggratisan atau retribusi dari pembuatan persetujuan bangunan gedung. Dari penerbitan perkada ini diharapkan 17 daerah lainnya untuk segera menyelesaikan regulasi tersebut. Hal ini tentunya sangat-sangat membantu masyarakat MBR di berbagai daerah dalam mendapatkan hunian yang layak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kami lanjutkan dari sisi pelaksana pembangunan. Silakan dari Asosiasi Pengembang untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Kami dari kalangan pengembang siap berperan aktif dalam pembangunan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Namun, agar hal ini dapat berjalan optimal, kami sangat membutuhkan kepastian regulasi yang konsisten dan jelas. Dukungan berupa insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, juga akan menjadi dorongan penting bagi kami. Selain itu, proses perizinan yang lebih sederhana akan cepat dan memperlancar realisasi proyek-proyek perumahan. Kami juga mendorong adanya standar desain rumah yang layak, efisien sekaligus ramah lingkungan sebagai acuan bersama. Dengan adanya dukungan dan kepastian ini, kami yakin pengembang dapat lebih fokus menyediakan hunian yang berkualitas dan terjangkau. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dari sisi lembaga pembiayaan. Dipersilakan.
Baik, kami dari Bank BTN, kami merupakan bank yang berfokus pada sektor perumahan, memiliki peran penting dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut, BTN melakukan skema KPR FLPP, yaitu program kredit kepemilikan rumah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang disubsidi oleh pemerintah. Skema yang kami lakukan yaitu suku bunga tetap yang kompetitif untuk memastikan cicilan tetap terjangkau bagi MBR. Kemudian uang muka terjangkau yaitu mulai dari 1%, kemudian tenor panjang dan kredit yang fleksibel hingga 30 tahun. Dan target lokasi menyasar daerah suburban yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan perumahan yang tinggi. Hingga akhir Mei 2025, BTN telah menyalurkan 79.104 unit KPR Sejahtera FLPP dengan total pembiayaan mencapai 13,14 triliun. Program ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Diharapkan dengan skema yang kami tawarkan dapat mempermudah MBR untuk mewujudkan rumah impian mereka. Terima kasih. Baik, sekarang kita dengarkan pendapat dari sisi akademisi dan perencana kota, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada dasarnya, rumah layak huni itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu syarat kecukupan luas minimum bangunan, syarat keselamatan bangunan, dan syarat kesehatan dan kenyamanan penghuni. Rumah layak huni harus terhubung dengan akses air minum yang layak dan akses sanitasi yang layak. Selain memenuhi syarat rumah layak huni, lokasi rumah harus masuk ke dalam kawasan permukiman sesuai aturan tata ruang daerah setempat, serta berada dekat dengan sarana pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan sarana pelayanan publik lainnya. Lokasi yang strategis dengan kualitas ruang dan bangunan yang memenuhi syarat akan menarik masyarakat untuk memiliki rumah tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita dengar dari sisi perwakilan atau perspektif masyarakat sipil, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk dari perspektif masyarakat sipil, rumah layak itu adalah hak dasar warga negara dan fondasi ketahanan sosial ya. Masih banyak nih keluarga muda ataupun pekerja sektor informal yang terpaksa tinggal di rumah kontrakan yang tidak layak ataupun di kawasan rawan banjir dan kebakaran. Padahal kalau masyarakat dilibatkan sejak awal dalam perencanaan rumahan, solusinya itu bisa lebih cepat dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh keberhasilan pendekatan dengan berbasis komunitas itu ada program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh, yang dimana masyarakat itu berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga merawat lingkungannya melalui Pokja PKP ataupun BKM atau LKM-nya. Nah, program ini juga terbukti untuk menurunkan angka kawasan kumuh lebih dari 23.000 hektar pada tahun 2015 sampai 2022. Kemudian karena itu strategi nasional perumahan itu jangan hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga mengutamakan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sosial. Jangan sampai nih rumah hanya menjadi proyek fisik yang selesai di atas kertas, tapi tidak benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau bahkan rumah dibiarkan kosong dan tidak terawat. Kami percaya ketahanan nasional dimulai dari komunitas yang kuat, keluarga yang punya rumah layak, dan lingkungan. Baik, terakhir dari pelaksana teknis di wilayah BP3KP, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari BP3KP bertugas melakukan penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan serta pengembangan kawasan permukiman, khususnya di wilayah Jawa II, di lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kami juga memfasilitasi serah terima aset dan melakukan pengembangan kawasan permukiman yang ada di Jawa Barat. Tantangan kami adalah masih kurangnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan SDM yang ada di balai kami. Saat ini di balai kami sedang melaksanakan proses monitoring dan evaluasi keterhunian dan kualitas bangunan melalui pengisian form checklist yang mudah-mudahan nantinya dapat membantu menambah tingkat okupansi sehingga dapat menurunkan angka backlog kepemilikan serta backlog kelayakan. Kami berharap kami juga bisa terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang ada di sini untuk bersama-sama mensukseskan program 3 juta rumah sebagai salah satu proyek strategis nasional. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas diskusi yang sangat konstruktif hari ini. Jelas bahwa membangun ketahanan nasional melalui perumahan membutuhkan sinergi dari semua pihak. Dengan rapat ini kita berharap dapat mewujudkan tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi bangsa dan membangun kesejahteraan bangsa. Dengan menunjukkan nilai-nilai dasar bela negara yang telah kita lakukan, yaitu dengan cinta terhadap tanah air, yaitu kita berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, kemudian sadar akan berbangsa dan bernegara dengan mengadakan rapat untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberi solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kemudian kita juga telah setia kepada Pancasila dengan memahami nilai dalam Pancasila dan menjalankannya sebagai pedoman, kemudian rela berkorban dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan adanya kemampuan awal bela negara dengan kita menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dengan membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Dan perlu diingat juga untuk pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan komunikatif. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang kita harapkan dapat terrealisasi dengan baik. Mari kita lanjutkan dengan aksi nyata.